Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM. Kita masih ada di bab tentang HR Challenge in 21st Century bagian kelima. Bagi yang belum mengakses video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama saya membahas tentang impact dari teknologi tadi. Di bagian kedua saya membahas tentang peran dari teknologi termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada social forces, ada competitive forces. Itu juga saya jelaskan di bagian ketiga. Di bagian keempat ada opportunity and challenge dan perjalanan dari pihak sumber daya manusia dalam kaitannya dengan teknologi yang digunakan. Ya, kata kunci yang saya sukai di situ adalah inevitable gitu ya, tidak terhindarkan. Bahwa teknologi itu bukan sesuatu yang harus dibenci, tetapi untuk diadaptasi. Sekarang kita lanjutkan di bagian kelima. Ini ada peran dari sistem informasi di sumber daya manusia sebagai pijakan dari apa yang nanti akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Yang pertama pasti adalah data. Kita nanti akan membahas ini secara khusus di rebuilding organization. Pada saat data itu sudah berubah menjadi informasi, yang otomatis nanti akan merubah custom workflow, siklus kerja. Di dalamnya termasuk adalah performance appraisal, penilaian kinerja, yang akan berubah, reinvented. Mungkin teorinya sudah obsolete ya, sudah kuno, sudah kadaluarsa, tapi kemudian diperbarui dengan metode yang menggunakan sistem informasi, sehingga akhirnya berubah drastis. Termasuk juga aspek administratif ya, compensation, yang orang lebih banyak fokus kepada penggajiannya, payroll, yang kemudian disatukan dengan banyak aspek secara otomatis. Kemudian biometric verification. Di sebelumnya sudah saya sebut presensi menggunakan fingerprint, face recognition. Hal yang sudah sangat normal ya. Paling tidak 5 tahun belakangan ini. Access everything on the go. Aplikasi-aplikasi sumber daya manusia yang bisa diakses secara mobile, mulai dari jadwal, shift, cuti, apply for leave, data rekan sekerja, punch in and out-nya, absensi, dan juga rekrutmen. Kita akan bahas ini secara terpisah dan khusus tentang e-recruitment, rekrutmen secara online. Customize every aspect of your workday and automate tasks like email, interview, status update, and more. Ya, nanti kita akan bahas ini khusus ya, ada babnya sendiri, nanti dicek lagi di playlist. Yang terakhir adalah artificial intelligence atau AI. Mungkin saat ini itu jarang sekali ya yang menerapkan ini. Tapi apakah nanti akan dipakai banyak pihak? Saya masih yakin iya. Dengan menggunakan kecerdasan buatan ataupun sistem pendukung keputusan, maka pihak sumber daya manusia bisa mengurangi human bias, ya, bias dari manusia, ketidakobjektifan dari manusia, khususnya di penilaian kinerja atau performance appraisal.
Improve efficiency and insight in candidate assessment. Ini kalau diterapkan di dalam e-recruitment. Nanti kita akan bahas ini lagi. Increase predictive data decision making. Nah, biasanya kan itu untuk marketing, Mbak, itu. Tidak, untuk sumber daya manusia juga. Memprediksi pada tahun depan berapa yang pensiun. Kita akan kekurangan tenaga kerja berapa. Job analysisnya sudah tepat atau belum. Tingkat produktivitasnya masih harus ditingkatkan atau tidak. Jika memang tingkat produktivitasnya kurang, apakah memang betul kita ini perlu menambah karyawan atau hanya melakukan training kepada karyawan? Itu keputusan-keputusan yang bisa dibantu ya. Dibantu oleh AI atau Artificial Intelligence. Sehingga pada akhirnya nanti akan menjadi aset. Karena dibantu. Contoh misalnya, sentiment analysis. Performance appraisal ini sebenarnya. Dengan menggunakan misalnya penilaian kinerja dengan metode 360 derajat. Nanti kita akan bahas lagi itu di bab tentang performance appraisal. Sehingga akhirnya akan punya nilai. Mulai dari kolaborasi, engagement, social connection. Dia bagus, Pak, tapi kalau sama temennya minta ampun judes misalnya begitu. Nggak bisa diajak kerjasama dalam tim. Nolak aja, pinter tapi ditelan sendiri misalnya begitu. Leadership-nya bisa dicek. Jadi sebenarnya bagus loh leadership-nya, cuman mungkin dia tidak terlalu kelihatan. Nah, ini bisa diakses dari sini dengan menggunakan artificial intelligence. Workplace issue understanding. Akhirnya dari sentiment analysis tadi akhirnya punya solusi jika ada masalah di kantor. Bisa punya smart assistant. Nah, ini contoh. Ada aplikasi, kemudian akhirnya dia punya, wah ini proyek misalnya gitu. Khususnya kalau di manufaktur, kontraktor, atau perusahaan-perusahaan jasa yang punya banyak proyek. Jadi ada penandanya, tanpa harus mengingat-ingat lagi, secara cerdas. Dan pada akhirnya akan muncul talent understanding. Dari hasil penilaian kinerja secara digital, secara